Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di hari ini yang ceria. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi COVID. Anak-anakku sekalian, jangan lupa dimanapun kalian berada, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan, jaga jarak. Hari ini kita akan membahas mengenai materi persamaan akuntansi. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas persamaan akuntansi. Tujuan yang akan kita capai hari ini, kalian mampu memahami pengertian persamaan dasar akuntansi, dan kalian mampu menganalisis transaksi dan mencatat dalam persamaan akuntansi. Apa itu pengertian dari persamaan akuntansi? Nah, anak-anakku sekalian, kita perhatikan semua. Persamaan akuntansi di sini merupakan transaksi usaha, merupakan kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi harus dilakukan identifikasi dan pengukuran. Transaksi usaha bisa mengakibatkan perubahan jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Di dalam persamaan akuntansi, kita melihat kekayaan dengan sumber pembelanjaan. Ya, sumber pembelanjaan itu berasal dari mana saja? Berasal dari pemilik dan berasal juga dari kreditur. Nah, untuk lebih pastinya atau lebih jelasnya, kita melihat rumus dari perhitungan persamaan akuntansi yang digambarkan di dalam paparan ini. Rumusnya yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Kekayaan perusahaan disebut juga sebagai aktiva atau harta aset. Sumber pembelanjaan merupakan modal yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Sumber pembelanjaan bisa berasal dari pemilik dan juga dari pihak luar atau kreditur. Kreditur itu mempunyai hak untuk lebih didahulukan daripada modal pemilik jika terjadi kondisi perusahaan merugi atau kolaps. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi entitas tersebut. Tidak semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi entitas bisnis dicatat dalam suatu sistem akuntansi. Hanya transaksi bisnis yang akan dicatat dalam catatan akuntansi. Nah, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, untuk mendalami materi ini, Ibu akan tampilkan beberapa contoh soal mencatat transaksi keuangan dengan persamaan akuntansi. Silahkan simak dan perhatikan. Di sini contoh soalnya, Tuan Ali akan mendirikan usaha transportasi yang diberi nama PO Ali. Transaksi yang pertama kita sebut dengan transaksi A. Biasanya juga transaksi dengan tanggal, tetapi contoh soal ini menggunakan transaksi A. Nah, Tuan Ali melakukan penyetoran modal sebesar 40 juta. Kita masukkan di dalam transaksi pencatatan persamaan akuntansi. Masukkan dalam kolom transaksi A. Di sebelah posisi aktiva, kolom kas sebesar 40 juta. Kemudian untuk modal Pak Ali itu sebesar 40 juta. Contoh transaksi B, transaksi kedua, di sini PO Ali meminjam uang kepada bank sebesar 50 juta. Maka kita masukkan transaksi yang kedua itu transaksi B. Karena dia meminjam uang, maka kas akan bertambah sebesar 50 juta dan kewajiban bertambah juga dengan hutang bank sebesar 50 juta. Saldo akhirnya kas akan bertambah 90 juta, hutang bank 50 juta, modal Ali 40 juta. Contoh soal transaksi C. PO Ali membeli sebuah mobil seharga 74 juta. Kita lakukan, masukkan dalam mencatat transaksi persamaan akuntansi, transaksi C. Kasnya, karena dia membeli tunai, otomatis ditandai dengan melakukan pengeluaran dengan ada tandanya buka kurung, tutup kurung. Ya, sebesar 74 juta.
kendaraan bertambah dengan tidak adanya tutup kurung buka kurung, kendaraan bertambah 74 juta. Saldo akhirnya kolom kas sebesar 16 juta, kolom kendaraan sebesar 74 juta, hutang bank 50 juta, modal Ali 40 juta. Transaksi D. PO Ali membeli perlengkapan seperti oli, minyak rem, dan sebagainya sebesar 650.000 secara kredit atau hutang. Kita masukkan dalam transaksinya saldo transaksi D. Perlengkapan bertambah 650.000, hutang dagang 650.000. Maka saldo akhirnya kas 16 juta, perlengkapan 650.000, kendaraan 74 juta, hutang bank 50 juta, hutang dagang 650.000, dan modal Ali 40 juta. Contoh soal transaksi E. Membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 300.000. Nah, di sini Pak Ali bayar hutang karena pembelian waktu lalu. Masukkan transaksinya, transaksi E, kas akan berkurang, ingat tandanya buka kurung tutup kurung, maka kas akan berkurang sebesar 300.000. Hutang dagang, karena dia membayar hutang, maka otomatis hutangnya juga akan berkurang sebesar 300.000. Nah, kita lihat saldo akhirnya. Kas menjadi 15.700.000, perlengkapan 650.000, kendaraan 74 juta, hutang bank 50 juta, hutang dagang 350.000, dan modal 40 juta. Transaksi F, selama bulan pertama kegiatannya, PO Ali memperoleh pendapatan sebesar 8 juta. Nah, di sini dia dapat pemasukan ya. PO Ali mendapat pemasukan. Kita masukkan lagi di dalam transaksi F, kasnya bertambah 8 juta dan modal bertambah 8 juta. Nah, di sini harusnya ada akun keterangan, ditulis di bawah sini adalah pendapatan modal. Ya, untuk akun kas, saldo akhirnya 23.700.000, saldo perlengkapan bertambah 650.000, saldo kendaraan 74 juta, hutang bank 50 juta, hutang dagang 350.000, modal Ali 48 juta. Contoh transaksi G. Selama bulan dilakukan pembayaran sebagai berikut. Nah, gaji sopir, kernet, itu totalnya 1.750.000. Bensin 500.000. Makanan dan minuman sebesar 250.000. Dan keperluan lain-lain sebesar 500.000. Total beban yang dikeluarkan sebesar 3 juta. Nah, dari transaksi G, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi karena banyak sekali beban yang dia keluarkan dalam perusahaan Ali ini. Kita masukkan transaksi G, cukup lihat total bebannya saja ya. Kita masukkan kas, buka kurung tutup kurung, dalam artian dia melakukan pengeluaran sebesar 3 juta, maka kolom berikutnya yang berpengaruh adalah kolom modal sebesar 3 juta. Nah, di sini jangan lupa di kolom keterangan ditulis di sini beban lain-lain. Nah, saldo akhirnya berapa anak-anak? Saldo akhir kas sebesar 20.700.000, perlengkapannya 650.000, kendaraannya 74 juta, hutang banknya 50 juta, hutang dagang 350.000, dan modal Ali 45 juta. Transaksi H. Pada akhir bulan, nilai perlengkapan yang masih tersisa itu sebesar 250.000. Kita masukkan kembali transaksi H-nya, perlengkapan berkurang 400.000, kemudian modal Ali-nya berkurang 400.000. Ya, kenapa di sini kok bisa 400.000? Karena di sini pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masih ada tersisa. Sisanya berarti hasil akhir. Hasil akhirnya berapa? Sebesar 250.000. Berarti yang digunakan sebesar 400.000. Itu yang kita masukkan ke dalam transaksi H. Nah, saldo akhirnya total kas 20.700.000, perlengkapan 250.000, kendaraan 74 juta, hutang bank 50 juta, hutang dagang 350.000, modal Ali 44 juta 600.000. Transaksi I, Tuan Ali mengembalikan sebagian hutang bank sebesar 1.500.000. Kita masukkan transaksi I, kasnya berkurang sebesar 1.500.000, kemudian hutang banknya juga berkurang sebesar 1.500.000. Maka saldo akhirnya kas berkurang menjadi 19.200.000, perlengkapan 250.000, kendaraan 74 juta, hutang banknya 48.500.000, hutang dagang 350.000, modal alinya 44.600.000. Transaksi J, Tuan Ali mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi.
Nah, transaksi J di sini karena dia mengambil uang pribadi atau nama lainnya adalah Thrive, ya, kas berkurang sebesar 1 juta, kemudian di kolom modal pun berkurang sebesar 1 juta. Nah, di sini dimasukkan kolom keterangan, ditulis di sini Thrive sebesar 1 juta. Saldo akhirnya berapa? Kas berkurang menjadi 18.200.000, perlengkapan 250.000, kendaraan 74.000, hutang bank 48.500, hutang dagang 350.000, modal Ali sebesar 43.600.000. Nah, ini paparan dari transaksi A sampai transaksi J. Ini ya, hasil dari yang tadi rangkaian contoh soal dalam persamaan akuntansi. Setiap transaksi ditandai dengan huruf dan saldo tiap-tiap pos diperlihatkan segera setelah terjadinya transaksi. Nah, setelah membuat persamaan akuntansi tadi, antara kolom aktiva dan kolom pasiva itu harus balance, harus seimbang, harus sama ya anak-anak ya. Nah, setelah membuat persamaan akuntansi, kita masukkan kemana? Ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu di sini ada 3. Yang pertama adalah laporan neraca. Apa itu neraca? Neraca itu adalah daftar aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, misal pada akhir bulan. Kemudian laporan kedua itu apa? Laporan kedua itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan beban untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Adalah ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Pada setiap laporan keuangan harus dicantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal atau jangka waktunya. Kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi tadi, ke dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah neracanya. Jadi perusahaan Pak Ali ini kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pertama tadi adalah laporan neraca ya per 31 Januari 2011. Jadi di sisi sebelah kiri itu sisi aktiva, yang ada adalah akun kas, totalnya sebesar 18.200.000, akun perlengkapan 250.000, akun kendaraan sebesar 74 juta. Maka total jumlah aktivanya sebesar 92.450.000. Di kolom sebelah kanan, ini adalah kewajiban dan ekuitas. Kewajibannya di sini apa saja? Ada hutang bank 48.500.000 dan hutang dagang sebesar 350.000. Jumlah kewajibannya sebesar 48.850.000. Ekuitas modal dari Pak Ali sebesar 43.600.000. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas dari Pak Ali itu sebesar 92.450.000. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat ya sisi aktiva dan sisi kewajiban dan modal ekuitas ini nilainya sama, Nak ya. Nilainya sama 92.450.000. Oke, laporan berikutnya. Laporan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba ruginya Pak Ali selama 1 periode. Ya, selama bulan Januari. Pendapatannya itu ada sebesar 8 juta. Beban usaha yang dilakukan Pak Ali selama 1 bulan itu apa saja? Ada beban gaji, ada beban bensin, ada beban perlengkapan, ada beban makan dan minuman, ada beban serba-serbi. Yang total seluruh bebannya sebesar 3.400.000. Maka rumusnya pendapatan dikurang beban. Jadi yang didapat Pak Ali dalam bulan Januari adalah laba bersih sebesar 4.600.000. Nah, yang ketiga adalah perubahan ekuitas atau perubahan modal dari perusahaan Pak Ali ya. Modal awalnya Pak Ali itu 40 juta, itu modal awal, modal di tanggal 2 Januari. Kemudian labanya, laba Pak Ali itu sebesar 4.600.000. Ternyata dalam 1 bulan, Pak Ali itu ada mengambil mengambil uang sebesar 1 juta. Jadi modalnya otomatis berubah. Ada perubahan modal sebesar 3.600.000. Berapa modal akhirnya Pak Ali? Ya, modal akhirnya Pak Ali di 31 Januari yaitu dari modal awal dikurang dan lain sebagainya menjadi 43.600.000. Nah, ini adalah rentetan laporan keuangan dari perusahaan Pak Ali. Ya. Anakku sekalian, dimanapun kalian berada, cukup singkat
materi tentang persamaan akuntansi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, belajar di rumah. Untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.